Setiap orang tentunya mempunyai cita-cita. Cita-cita adalah keadaan, posisi, dan kondisi yang diharapkan terwujud di masa yang akan datang. Cita-cita itu bisa dalam bentuk target jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sebagai pelajar SMP kelas 9, tentunya kamu bercita-cita lulus dengan nilai terbaik dan melanjut ke sekolah pilihanmu. Barangkali juga kamu ingin meraih prestasi dalam bidang tertentu dan kelak menjadi orang sukses. Untuk sukses dalam cita-cita diperlukan motivasi kuat dari dalam diri, kerja keras, dukungan keluarga, dan kesempatan yang tepat. Kamu patut bersyukur kepada Tuhan karena kamu memiliki sebagian besar atau bahkan semua yang diperlukan untuk meraih cita-citamu. Tetapi, tahukah kamu bahwa banyak anak tidak memiliki kesempatan dan biaya yang cukup untuk mewujudkan cita-cita mereka, bahkan untuk mewujudkan cita-cita terkecil yang sudah kamu dapatkan? Bagi mereka, kamu adalah anak yang beruntung. Nah, bagaimana seharusnya kita membangun masa depan dan hal-hal apa yang perlu kita perhatikan untuk meraihnya? Kita akan membahasnya dalam subtema Cita-cita demi menghadapi masa depan. Adapun tujuan subtema ini adalah 1. Menjelaskan pentingnya memiliki cita-cita. 2. Menjelaskan usaha yang dapat dilakukan untuk menanggapi cita-cita. 3. Menyebutkan faktor internal dan faktor eksternal dalam meraih cita-cita. 4. Menjelaskan pandangan kitab suci tentang pentingnya merencanakan masa depan. 5. Merefleksikan sikapnya sebagai seorang Kristiani terhadap cita-cita dan masa depan. Dan 6. Menuliskan kisah seorang yang telah sukses mewujudkan cita-citanya. Menggali pengalaman dari orang-orang yang berjuang menanggapi cita-cita. Kesuksesan bukan bawaan lahir, juga bukan warisan dari orang tua. Masa depan adalah buah dari perjuangan yang penuh dengan tantangan, perhitungan, dan kesetiaan. Ada banyak orang berhasil mewujudkan cita-cita mereka, namun tidak sedikit harus gigit jari karena gagal mendapatkan impiannya. Mengapa? Dalam kehidupan sehari-hari, kamu kerap bertemu dengan orang-orang yang tidak seberuntung dirimu. Sebagian besar dari mereka mungkin sekali memiliki cita-cita tinggi dan mulia, tetapi cita-cita mereka tidak pernah terrealisasi karena tidak memiliki kesempatan. Salah satu kesempatan yang tidak mereka miliki adalah kesempatan untuk bersekolah. Kita dengarkan kisah berikut ini. Namaku Aldi Hermansyah. Teman-teman biasa memanggilku Aldi. Saat berusia 5 tahun, aku bercita-cita menjadi seorang dokter. Cita-cita menjadi seorang dokter tumbuh pada saat ibu membawaku ke rumah sakit menjenguk paman. Aku melihat seorang dokter yang sedang memeriksa keadaan pamanku. Bagiku, dokter adalah profesi yang sangat mulia. Dia menyelamatkan orang-orang dari berbagai penyakit. Aku sempat mengenyam pendidikan hingga kelas 2 SD, lalu berhenti dan memilih bekerja. Hingga kini, aku selalu berada di kompleks pasar tradisional, menjual plastik asoi kepada orang-orang yang berbelanja. Aku tak malu menawarkan daganganku setiap bertemu dengan warga yang sedang berbelanja. Satu kantong plastik harganya Rp500. Setiap hari 50 buah kantong plastik laku terjual. Kalau lagi ramai bisa terjual sampai 80 buah. Orang-orang sering bertanya kepadaku apakah aku ingin sekolah lagi. Terkadang aku sedih mendengar pertanyaan itu. Sering juga aku menangis melihat anak-anak seusiaku melewatiku dengan berseragam sekolah.
Dalam hati aku berkata, betapa beruntungnya orang ini memiliki kesempatan untuk bersekolah. Aku tidak memiliki kesempatan seperti mereka karena ayahku meninggal saat kecelakaan dan ibuku lumpuh karena ikut dalam kecelakaan itu. Sementara keluarga ayah dan ibuku tidak ada yang peduli dengan keadaan kami. Seandainya sekarang bersekolah, saya sudah duduk di kelas 9 SMP. Akan tetapi, itu semua hanya masa lalu. Cita-citaku yang dulu menjadi seorang dokter, kini telah terbungkus di plastik asui. Kamu telah mendengar kisah Aldi. Sekarang, cobalah bandingkan dirimu dengan Aldi. Apa yang sama dengan dirimu dengan Aldi dan apa yang berbeda? Seperti Aldi, apakah kamu memiliki cita-cita? Bagaimana pemenuhan cita-citamu sejauh ini? Apakah berjalan tidak sesuai harapan seperti yang dialami oleh Aldi karena berbagai kendala, atau berjalan sesuai dengan harapanmu? Tuliskanlah di kolom ini. Setelah membandingkan dirimu dengan Aldi, sekarang fokuslah ke cita-citamu sendiri. Apakah kamu tahu, jika kita bertanya kepada anak TK tentang cita-citanya, biasanya akan dijawab lugas, tanpa pikir panjang. Jika pertanyaan serupa diberikan kepada anak SD, tidak sedikit yang mulai bingung menjawab. Dan jika seorang anak SMP ditanya, mungkin lebih banyak yang bingung menjawab. Apa maknanya? Cita-cita bisa berubah dari waktu ke waktu. Bagaimana dengan kamu? Tuliskanlah cita-citamu dengan mengisi kolom ini. Nah, apakah cita-citamu waktu TK, SD, dan sekarang SMP tetap atau berubah? Mengapa tetap atau berubah? Tuliskanlah upaya-upaya yang diperlukan untuk mencapai cita-citamu saat ini. Dan tuliskan pula lah langkah-langkah atau tahap-tahap yang kamu lakukan untuk mencapai cita-citamu saat ini. Cita-cita yang ingin diwujudkan akan memengaruhi cara pandang dan seluruh proses yang akan dihadapi. Sebab, tidak mudah mewujudkan cita-cita. Banyak faktor yang menentukan. Ada faktor internal, yaitu faktor dari dalam diri sendiri. Ada pula faktor eksternal, yaitu faktor dari luar diri sendiri. Faktor internal dalam meraih cita-cita antara lain adalah 1. Kemauan yang kuat dari diri sendiri, yaitu motivasi diri. 2. Kemampuan intelektual, seperti pengetahuan dan wawasan. 3. Keadaan fisik yang mendukung, termasuk kesehatan. 4. Kepribadian yang mendukung, seperti ulet, kerja keras, sabar, berpikir positif, dan lain-lain. 5. Kemampuan mengenali dan membawakan diri. Sementara itu, faktor eksternal yang dapat mempengaruhi cita-cita antara lain adalah 1. Dukungan orang tua dan keluarga. 2. Jaminan ketersediaan biaya. 3. Tempat belajar yang sesuai. 4. Kesempatan atau peluang yang tepat. 5. Kehidupan masyarakat yang mendukung. Nah, apakah kamu didukung faktor internal dan eksternal dalam meraih cita-citamu? Menggali ajaran atau pandangan kitab suci tentang cita-cita. Gereja sangat mendorong umatnya memiliki cita-cita demi masa depan yang lebih baik. Namun, dalam meraih masa depan, orang Kristen diharapkan memperjuangkan cita-citanya sesuai ajaran atau pandangan kitab suci. Apa itu? Bacalah teks Roma 9 ayat 21,
Filipi 3 ayat 14 dan Kolose 3 ayat 17. Lalu, temukan pesan teks tersebut berkaitan dengan cita-cita. Pesan yang terkandung dalam teks Roma 9 ayat 21 berkaitan dengan cita-cita adalah kita berhak dan bebas menentukan cita-cita kita masing-masing. Masa depan kita ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Kita berhak menentukan masa depan kita. Sementara itu, pesan yang terkandung dalam teks Filipi 3 ayat 14 berkaitan dengan cita-cita adalah kita harus menyadari bahwa apapun cita-cita yang kita perjuangkan harus membawa keselamatan. Supaya cita-cita yang kita perjuangkan membawa keselamatan kepada kita, kita harus mengabdi kepada Allah dan sesama. Cita-cita kita tidak boleh bertentangan dengan kehendak Allah. Dan pesan yang terkandung dalam teks Kolose 3 ayat 17 berkaitan dengan cita-cita adalah dalam mengusahakan cita-cita, kita hendaknya senantiasa memperjuangkannya dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga segala usaha dan harapan kita berkenan di hadapan Tuhan. Lebih dari itu, cita-cita kita hendaknya bukan untuk disombongkan, melainkan menjadi sebuah ungkapan syukur kepada Tuhan atas berkat-Nya. Penilaian sikap dan keterampilan. Cita-cita harus diperjuangkan, dipelihara, diusahakan, dan diniatkan dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu sudah memperlakukan cita-citamu secara tepat? Kerjakanlah refleksi berikut dengan jujur sesuai pengalamanmu, dengan memberi checklist pada skor 4 jika selalu, 3 jika sering, 2 jika jarang, dan 1 jika tidak pernah. Kemudian, buatlah juga catatan atas refleksimu. Untuk mewujudkan cita-cita, kita bisa belajar dari orang-orang yang sudah berhasil melakukannya. Nah, sekarang carilah kisah seorang yang sukses meraih cita-citanya dan tuliskanlah pada kolom ini. Tuliskan poin-poin penting bagaimana ia bisa mewujudkan cita-citanya. Demikianlah pembahasan kita tentang cita-cita demi menghadapi masa depan. Semoga Anda sekarang mampu menetapkan cita-citamu sesuai faktor internal dalam dirimu dan faktor eksternal yang dapat membantumu mewujudkan harapanmu tersebut, dan sekaligus menjadi sebuah ungkapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih.